kasihnya untuk dunia teman, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita bersama mendasari ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan. Ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mereka yang tahu kebenaran Kristus adalah mereka yang dalam hidupnya terdapat sikap dari teladan Kristus, dan itulah yang juga menjadi kebenaran Allah. Dan semua ketidakbenaran yang ada di dunia ini disebutkan sama dengan dosa yang tidak disukai Allah. Hidup dalam kebenaran adalah ketaatan kepada teladan yang sudah Kristus sendiri lakukan. Sedangkan kebenaran Kristus menyempurnakan hidup manusia, di mana kita harus hidup di dalam kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi realitanya kebanyakan manusia justru tidak ingin keluar dari zona nyaman, sehingga mereka lebih memilih hidup dalam ketidakbenaran daripada memulai yang baru dan hidupnya tidak menyaman, bahkan masa depannya dinilai tidak pasti karena harus siap ditolak, dilawan, bahkan dimusuhi oleh orang banyak di dunia. Hari ini kita mendapat jaminan dari Kristus, di mana bagi kita yang mau taat, bagi kita yang terus melaksanakan kebenaran yang sudah diajarkannya, menjamin bagi kita yang tertulis dari Matius 10,
di mana hidup kita berharga, lebih berharga dari burung pipit di udara, di mana hidup kita terjamin di tangannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk merespon panggilan Kristus untuk hidup dalam kebenaran yang sudah Kristus ajarkan kepada kita. Mari kita merespon panggilan ini dengan satu nyanyian dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita menyanyikan dari KJ 26 ayat yang pertama sampai keempat. Mari kita jadikan lagu ini sebagai pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus
ayat yang kelima sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami puji, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Di saat Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan yang boleh kami jalani hingga hari ini. Kini tiba saatnya kami boleh mengikuti ibadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat Tuhan di GKI Arca Manik. Biarlah kami boleh bersama-sama saat ini memberikan yang terbaik, ambil bagian yang terbaik di dalam ibadah untuk mengucapkan syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya di mana kami memiliki waktu yang khusus Tuhan berikan kepada kami. Biarlah waktu yang khusus ini kami boleh secara pribadi mempersiapkan diri kami masing-masing, dan Roh Kudus boleh menolong kami untuk menangkap apa yang akan Kau sampaikan kepada kami. Berbicaralah, firman-Mu akan kami dengar, biarlah melalui lektor, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah mereka ini boleh dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Bapa bagi kehidupan kami. Sehingga kami saat nanti kembali, kami boleh masuk dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh melaksanakan dalam kehidupan nyata. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi hidup seorang Kristen yang berkenan di hadapan-Mu, seorang Kristen yang boleh menjadi kesaksian yang nyata di tengah dunia ini. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Yeremia pasal 20 dimulai ayat 7.
Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya, mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkannya, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah kepada
bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Surat Roma pasal 6 mulai ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat GKI Arca Manik yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berada di hari Minggu biasa, di mana kita juga diajak kembali untuk memperingati hari di mana Allah selalu memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita meresponnya di dalam sikap hidup kita. Ada satu kisah di mana kisah ini terjadi saat saya masih SMP. Kami sekeluarga selalu diingatkan tiap hari Minggu ibadah jam 8 pagi oleh mama terkasih untuk datang ke gereja bareng-bareng naik becak. Dan kebiasaan kami jika pulang dari gereja entah mampir ke toko kue, entah hanya sekedar mampir ke tempat es dawet untuk membeli es dawet dan bawa pulang dan menikmati di rumah. Tapi yang menarik, setiap kami mampir ke toko kue di sebelah rumah, seringkali dialog ini terjadi dan selalu saya dengar bersama dengan adik-adik saya. Nanti dibantu mungkin di bawah ada subtitlenya. Dialognya seperti ini, memakai bahasa ngapak Purwokerto, "Ci, sekang ngendi, ayu nemen." Kemudian mama saya menjawab, "Biasa, sekang gereja." Lah, orang-orang kemudian menjawab, "Lah, wong gereja nek lunga ibadah pada dandan ayu ya, jarku tak kira maring kondangan." Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, situasi seperti itu sering terjadi. Bahkan beberapa waktu awal-awal kita ibadah di rumah, kita mungkin masih teringat waktu itu ada beberapa ibu-ibu yang bercerita di WA grup kita. Mereka mengatakan walaupun ibadah di rumah, mereka juga berdandan cantik, mereka berdandan rapi. Para bapak pakai batik di rumah, walaupun hanya ibadah di rumah, hanya dilihat oleh istri atau anak-anak. Dialog-dialog seperti yang tadi saya ceritakan sering kami dengar karena rumah kami ada di depan pasar. Mereka mengetahui betul keluarga besar yang ada di depan pasar, yang ada tepat di depan gang pasar adalah keluarga Kristen. Dan mereka selalu melihat kalau kami tiap hari Minggu pagi-pagi ke gereja, tukang becak sudah antri di depan rumah untuk berebut mengantar kami. Mereka melihat kami tampil begitu rapi dan sangat cantik-cantik katanya. Kita patut akui bahwa setiap orang-orang melihat agama Kristen adalah agama yang selalu datang beribadah dengan dandanan yang rapi, dengan dandanan yang terbaik, bahkan dinilai seperti orang mau kondangan. Kemudian agama yang dikenal dengan agama yang selalu ibadahnya diisi dengan nyanyian. Sehingga tidak berbeda jika orang gereja mau melakukan ibadah seperti orang lagi mau barang gawe. Karena nyanyiannya sangat meriah, apalagi akhir-akhir ini gereja-gereja sudah dilengkapi dengan alat musik yang sangat lengkap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan ada sampai pernah saya menjumpai benar-benar terjadi, ada seorang yang diajak ke gereja untuk masuk ke gedung gereja. Bapak ini sangat minder. Bahkan mau menginjakan kakinya masuk di dalam gereja yang berkeramik pun sandal jepitnya dicopot. Karena Bapak ini mengatakan, saya mau masuk ke tempat di mana Tuhan, orang Kristen itu Tuhan yang sangat terhormat sekali. Agama yang sangat menjunjung tinggi kerajinan, agama yang sangat menjunjung kerapian.
Sesuatu yang terbaik, harap itu yang dipakai, harap itu yang dikenakan saat mau masuk ke gedung gereja. Memang patut kita akui, komunitas Kristen seringkali diwarnai komunitas yang berelasi. Diwarnai juga komunitas yang didasari oleh relasi-relasi bisnis. Bahkan tidak jarang juga kita mendengar agama Kristen adalah agama yang penuh dengan menawarkan mujizat, menawarkan berkat. Sehingga tidak mengherankan gereja-gereja dimanapun dikenal sebagai gereja yang Tuhannya memberi berkat keselamatan tanpa harus melakukan kebaikan. Tuhan yang memberikan jaminan masuk surga tanpa kita perlu melakukan suatu kebaikan lebih dahulu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah siapa tokoh ini? Tokoh ini bernama Mohandas Karamchand Gandhi. Orang dunia mengenalnya Mahatma Gandhi, seorang tokoh India. Bagi kita yang pernah mempelajari riwayat Mahatma Gandhi, Gandhi ini adalah tokoh India yang ternyata sangat dalam menekuni ajaran Kristen. Bahkan Mahatma Gandhi saat diajak debat tentang kekristenan, tentang isi Alkitab, sangat dalam sekali Gandhi bisa menjelaskan, Gandhi bisa mengatakan makna yang sesungguhnya dari apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi yang menarik, saat Gandhi ditanya oleh temannya yang beragama Kristen, kenapa kamu tidak mau menjadi Kristen? Apakah kamu tidak percaya kepada Kristus? Kalau kamu tidak percaya kepada Kristus, kenapa kamu memperdalam Alkitab sedemikian dalamnya? Gandhi mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus yang kamu kenalkan. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kemudian Mahatma Gandhi mengatakan lebih lanjut, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seperti di dalam Alkitab yang saya pelajari, seluruh India termasuk saya sudah menjadi Kristen hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Mahatma Gandhi mengalami peristiwa yang tidak mengenakan dengan orang Kristen. Bagaimana dia saat mudanya sangat ingin sekali masuk ke gereja, sangat ingin sekali duduk bersama beribadah di sebuah gedung yang disebut gereja. Tapi apa yang dialami? Ditolak. Karena kulitnya berbeda. Ditolak. Karena dia orang yang dari kelompok minor. Sehingga dia pulang dengan rasa kecewa. Dia mengatakan, Yesus, jika ada satu orang yang kudapati mirip dengan engkau, kudapati sikap hidupnya seperti engkau, hari ini juga aku jadi Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mahatma Gandhi seperti yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari, ajaran-ajaran yang Gandhi sebarkan kemanapun dia pergi, di dalam misi perdamaiannya, misi di mana dia ingin menyamakan kedudukan manusia, satyagraha dan ahimsa, disaksikan, diilhami oleh khotbah Yesus di atas bukit. Terkhusus satyagraha mengandung arti hidup dengan berpegang penuh pada kebenaran, kasih, dan kejujuran. Di mana Gandhi mengajarkan hidup bersih tanpa kecurangan, kepalsuan dan kejahatan. Lihatlah, seorang yang begitu dalam mengenal Yesus Kristus, seorang yang begitu dalam mengenal ajaran Kristus, tetapi dia tidak mau mengaku menjadi seorang Kristen. Dia sudah menunjukkan hidup sebagai seorang pengikut Kristen yang sejati, seorang pengikut Kristus yang benar-benar menyatakan ajaran Kristus. Hari ini kita mau diajak melihat, menjadi Kristen bukan hal yang mudah dan tidak seindah yang kita bayangkan. Sewaktu kecil, saya melihat mama dandan cantik ke gereja, pulang mampir ke toko kue, atau pulang nanti membawa es krim. Kami membayangkan agama Kristen adalah agama yang begitu indah. Setiap hari Minggu kami akan mendapatkan makanan yang enak. Kami akan berjumpa dengan ibu-ibu ataupun teman-teman yang
begitu tampil menarik. Kami juga mendapati keramahan di dalam gedung gereja, di mana kita akan fellowship, kita saling menyapa, yang ulang tahun dinyatakan, disiapkan ucapan, bahkan disiapkan kejutan-kejutan. Tapi hari ini kita akan melihat, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Injil Matius pasalnya yang ke-10, kedatangannya bukan sekedar memberikan berkat, ataupun membebaskan manusia dari dosa, dan kemudian mendapat jaminan masuk ke sorga. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia, membawa damai yang nyata, bukan semu. Di mana damai ini bisa membuat seseorang menjadi seseorang yang berbeda, menjadi seseorang yang benar-benar baru dan siap untuk ditolak, bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. Damai yang dijanjikan Kristus adalah damai di mana Dia akan menyatakan keadilan dan pemulihan hidup manusia. Seorang yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dikatakan tidak cukup sampai di situ, mengatakan aku percaya kepada Kristus. Kristus adalah juru selamat pribadiku. Kemudian menerima baptisan, selesai. Ternyata tidak. Yesus menuntut ada perubahan sikap hidup, di mana seorang akan menjadi berbeda dan melaksanakan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupannya. Tidak mengherankan, di tengah dunia yang di mana manusia dikatakan merindukan kebenaran itu dinyatakan, merindukan hadirnya seorang juru selamat menjadi raja atas mereka, mereka masih nyaman dengan kehidupan lama mereka. Di saat ada seorang ingin tampil berbeda, melaksanakan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, mereka tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak mau dikucilkan, bahkan keluar dari keluarga mereka. Karena pada masa itu, keluarga adalah kelompok yang sangat kuat. Mereka sangat menjunjung tinggi arti keluarga dan keturunan. Belum lagi saat seorang yang sudah berubah mau menuruti apa yang Tuhan Yesus lakukan dan persis seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Siap-siap dimusuhi. Siap-siap keluar dari kelompok. Bahkan mungkin seperti yang dialami oleh jemaat di Roma. Siap-siap untuk dianiaya, siap-siap untuk mengalami suatu penderitaan yang sangat dalam. Sehingga di saat mereka harus berada di pilihan, mau hidup seturut dengan Kristus, atau tetap berada bersama-sama dengan orang banyak di dalam zona nyaman mereka, mereka bimbang. Mereka tahu kebenaran yang mereka kenal, mereka tahu kebenaran yang telah mereka pelajari. Sehingga penulis surat Roma mengatakan dengan jelas di dalam suratnya, mengatakan kepada mereka yang saat itu menghadapi kelompok antinomian, kelompok yang percaya bahwa orang percaya bisa dan boleh berbuat dosa sebebas-bebasnya, karena kelompok ini merasakan aman dari hukuman, karena mereka yakin saat seseorang mengakui Kristus sebagai juru selamat, mereka sudah aman, mereka sudah bisa layak masuk ke sorga. Sehingga saat mereka menghidupi kehidupan mereka bebas. Walaupun didapati melakukan dosa, itu bukan suatu hal yang menjadi penghalang mereka untuk tetap masuk ke sorga. Orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, mereka yang disebut Kristen, mereka bimbang. Mereka ragu, apakah mereka harus tetap taat? Apakah mereka harus tetap menjadi orang yang berbeda? Mereka ragu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita seringkali melihat dosa itu adalah dosa yang besar, dosa yang dilakukan sangat-sangat begitu nyata dan melanggar hukum, bisa berakibat suatu hukuman di dalam penjara. Tapi di dalam perjanjian baru, jika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian boleh mau dan memiliki niat untuk belajar tentang bahasa Yunani, di dalam perjanjian baru didapati ada 4 kata untuk mengartikan dosa, di mana memakai kata hamatia, pelanggaran, berdosa kepada Allah, adikia, kejahatan atau ketidakadilan, anomia, kedurhakaan, pelanggaran hukum, apistia, ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Di mana semua kata ini disebutkan menunjukkan hakikat dosa adalah mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, apalagi Allah. Allah saja berani diabaikan, apalagi sesama. Rasul Paulus mengingatkan
kepada jemaat di Roma tentang arti baptisan. Saat kita mau menyadari dengan kesungguhan hati, dengan secara pribadi mengakui dan menerima baptisan sebagai simbol kematian dan kebangkitan orang percaya di dalam Kristus, itu artinya baptisan itu adalah suatu komitmen, suatu sikap untuk mau berani menolak dosa, berani untuk menyangkal diri, berani untuk tidak memfokuskan kepada diri sendiri. Baptisan di saat kita mau hidupi dengan disertai iman. Itu adalah suatu sikap hidup yang nyata, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat dan dinikmati dalam sikap kita. Baik kepada sesama kita, bahkan termasuk orang-orang yang mengecewakan dan melukai hati kita. Paulus menunjukkan dalam kehidupannya sendiri. Dan Paulus berani menyaksikan kepada jemaat di Roma, cara hidup yang lama sudah tidak berlaku lagi. Sehingga saya bisa menyimpulkan baptisan adalah suatu batas. Sebagai pembatas di antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Sehingga seseorang yang menerima baptisan dan mengaku percaya bukan berarti bahwa dia tidak memiliki masa lalu yang buruk. Tetapi sikap hidup di mana dia tahu betul masa lalu, sesuatu yang sudah buruk adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Tetapi sekarang ini adalah aku hidup di masa sekarang dan hidup di masa depan karena Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini melihat betapa pentingnya Tuhan Yesus mengatakan ajarannya di dalam Matius 10 tadi. Memang sulit untuk menjadi seorang Kristen. Memang sulit untuk menjadi orang yang mau berkomitmen untuk tampil beda, untuk memiliki hidup yang baru. Karena dunia lebih memilih untuk hidup nyaman. Dunia lebih memilih untuk tidak meninggalkan dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sesulit apapun seorang Kristen tidak boleh menyerah. Tetapi juga tidak boleh bersikap bebas seenak hati, tetapi suatu sikap yang waspada terhadap sesuatu yang bisa membelokkan hati dari kesetiaan. Waspada dari sesuatu yang membuat kita tidak takut kepada seseorang atau tidak takut kepada Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya untuk melihat. Ajakan Tuhan Yesus memang sulit. Tetapi ajakan Tuhan Yesus merupakan ajakan yang penuh dengan jaminan. Ajakan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa burung pipit di udara pun Allah pelihara. Apalagi kita, manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, rambut kita pun dihitungnya. Begitu berharga hidup kita di hadapan Bapa di sorga. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika hidup kita akan dipelihara secara penuh, bahkan kehidupan kita dijamin oleh Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Ada yang menjadi Kristen sejak kecil, karena terbawa oleh orang tua, seperti yang saya alami. Atau menjadi Kristen karena perubahan hidup, melalui perjumpaan, baik itu karena masa lalu, kemudian dia merasakan pertolongan Tuhan, dan dia mengatakan, aku mau mengikut Yesus, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kemudian dia menjadi seorang Kristen. Berapa lama hingga hari ini kita semua menjadi Kristen? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali kehidupan kita. Seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Minimal 1 minggu sekali dalam ibadah yang kita lakukan. Sebagai ibadah yang wajib orang Kristen lakukan di hari Minggu. Bayangkan jika kita sudah ada 10 tahun. 10 tahun dikalikan 12 bulan, dikalikan 4-5 minggu, sudah ada berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar. Belum lagi saat kita rajin mengikuti KDB, kita rajin mengikuti PA. Saya pernah suatu di Jogja, dan saya menerapkan ini di Kutoarjo.
oma-oma dan opa-opa menghitung. Ternyata didapati firman Tuhan yang mereka dengar itu sudah setebal Alkitab. Bayangkan setebal Alkitab, ada sekitar 1000-an halaman, itu menandakan ada ribuan firman Tuhan sudah didengar. Sudah ada 1000 kebenaran yang sudah dipelajari, kebenaran yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Tapi persoalan selanjutnya, kita masuk di dalam pertanyaan kita, berapa banyak dari sekian ribu kebenaran yang sudah kita dengar, kebenaran yang sudah kita dapatkan, kita pelajari, kita perdalam dalam PA, seberapa banyak itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Seberapa banyak kebenaran Kristus kita lakukan terus-menerus dalam sikap nyata dalam sehari-hari kita? Godaan terbesar orang Kristen sebenarnya bukan ancaman akan kehilangan nyawa, apalagi jemaat Kristen di zaman modern seperti ini. Mungkin di daerah-daerah atau wilayah tertentu untuk menghidupi iman Kristen suatu perjuangan yang sangat butuh pengorbanan yang sangat besar, bahkan siap untuk kehilangan nyawa. Tapi bagi kita yang tinggal di kota-kota, di tempat yang aman, di tempat yang mendukung kita untuk beriman kepada Kristus, godaan terbesar bukan kehilangan nyawa, tapi godaan terbesar adalah terhadap diri kita sendiri. Kita melihat godaan di mana orang-orang di sekitar kita menawarkan yang berbeda, menawarkan sesuatu yang lebih menarik, lebih menggoda, sesuatu yang lebih nyaman. Godaan terbesar kita saat kita berhadapan dengan karir kita, tekun mengikut Kristus atau kehilangan karir kita, mempertahankan seseorang sebagai pasangan hidup atau tetap mengikut Kristus sebagai juru selamat, atau kehilangan harga diri karena mau memaafkan. Itu seringkali kita lihat jika kita memaafkan orang, kita kehilangan harga diri. Di saat kita mau mengampuni orang, kita menjadi orang yang kalah. Atau kita mau mengikut Tuhan, walaupun dengan tangisan kita mengatakan aku mau mengampuni orang tersebut, kita mau menaati Kristus, kita mau menaati kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Benar, hambatan terbesar umat Kristen pada masa kini adalah dengan diri kita sendiri. Kompromi-kompromi yang harus kita hadapi antara taat atau negosiasi. Kita mau taat atau negosiasi walaupun kecil-kecilan yang kita akhirnya kita samarkan menjadi sesuatu yang benar. Saya teringat KTP Bunga Bakung beberapa waktu sebelum kita melakukan ibadah di rumah. Bu Emi waktu itu mengajak diskusi dan akhirnya diskusi muncul dan kita berdiskusi tentang dosa kecil dan dosa besar. Ada seorang ibu-ibu menceritakan, menyuruh cucunya mengatakan, nanti kalau ada yang cari emak, bilang ya lagi pergi. Padahal emaknya lagi ngintip di belakang gorden. Nggak apa-apa toh, itu kan demi kebaikan. Itu kan bukan dosa besar kan Bu. Nggak apa-apa kan, itu kan demi kebaikan. Kita seringkali bernegosiasi kecil-kecilan. Kita mengatakan itu bukan dosa, itu demi kebaikan. Kita berkompromi. Padahal kita tahu, kebenaran yang seharusnya kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu dengan jujur. Mengatakan dengan jujur, mengatakan yang benar. Saya pernah mendapatkan malu oleh keponakan saya sendiri, tahun 2014. Waktu itu keponakan saya sekitar umur 6 tahun. Saya pun mengalami hal yang sama seperti ibu-ibu di KTP, makanya waktu saya mendengarkan kisah ibu ini, saya tertawa dalam hati, menertawai diri saya sendiri karena saya juga melakukan itu. Waktu itu saya pulang dalam liburan dan sedang menjalani masa-masa untuk menuliskan tugas-tugas di akhir semester. Saya pulang dan lembur sekitar jam 10 malam. Saya pikir ponakan saya sudah tidur. Kemudian saya mengambil satu keripik kentang, cukup besar ukurannya, dan kami tahu keripik kentang itu adalah keripik yang anti sekali dikeluarkan di saat anak-anak terjaga, di saat anak-anak masih pada bangun. Tapi saya pikir waktu itu jam 10 malam, nggak mungkin ada keponakan saya yang bangun pada jam itu. Saya ambil keripiknya, baru saya duduk, ternyata tiba-tiba pintu terbuka, keluar dari kamar, keponakan saya yang sangat lengket dengan saya, dia mengatakan, "Ii lagi ngapain?"
itu kantong di pojok punya siapa? Saya tengok, waduh, ketahuan. Belum saya sempat tutupi dengan tas-tas ataupun barang-barang lain. Kenji mau, tapi Kenji boleh makan ini? Coba tanya sama mama, boleh enggak Kenji makan ini? Saya dorong dia, coba tanya ke mama, coba tanya mama. Akhirnya dengan terpaksa Kenji balik lagi ke kamar dan keluar dengan muka yang tertunduk. Bener mau makan itu sendiri? Boleh enggak Kenji bagi sedikit aja? Kamu udah bilang sama mama belum? Boleh enggak sama mama? Enggak apa-apa dikit aja enggak apa-apa enggak batuk Kemudian saya tarik, udah sini. Tapi diem aja ya, jangan bilang-bilang sama mama, kita makan sedikit aja ya. Terus nanti kamu minum air yang anget ya, biar masuk enggak kebau. Mulutnya Kenji enggak bau. Tapi ternyata saat saya membuka keripik itu dan menyodorkan, tangan saya didorong dengan kencang dan dia lari masuk ke kamar. Saya panggil, kenapa kamu lari? Enggak jadi mau makan keripiknya? Enggak bohong itu dosa loh Enggak boleh loh bohong itu dosa loh Saya tepok jidat saat itu juga, menurunkan keripik sambil tertawa. Padahal dalam hati saya menertawakan diri saya sendiri. Saya yang belajar teologi tahu betul bahwa sesuatu hal yang dilakukan dengan tidak jujur adalah suatu hal yang menyakiti hati Allah. Anak kecil yang baru beberapa kali datang ke sekolah minggu belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih dulu mengingatkan kepada saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal-hal sederhana sering kita jumpai dalam keseharian kita. Mempertahankan hidup seturut dengan kebenaran Kristus, atau kita memilih posisi nyaman tetapi bisa hidup bersama-sama dengan orang banyak tanpa dianggap aneh, tanpa ditolak, atau tanpa mengalami luka hati. Itu bertarung dalam diri kita. Ampuni atau enggak? Mengasihi atau enggak? Menjalankan firman Tuhan atau enggak? Seringkali kita memfolesnya dengan negosiasi-negosiasi yang mengatakan, enggak apa-apa kok, ini enggak apa-apa, enggak menyakiti Tuhan, ini kan Tuhan Yesus pasti memaklumi, ini juga sesuatu hal demi kebaikan bersama. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, menjalankan kebenaran Kristus bukan berarti kita harus tampil beda dan kemudian keluar dan hidup sendiri tanpa perlu orang lain. Kita diminta untuk menjadi pribadi yang baru dan pribadi yang berbeda dengan kehidupan kita, dengan kebiasaan dan karakter-karakter kita yang telah mengecewakan, melukai hati Tuhan. Kita ada bersama-sama, tetap bersama-sama hidup dengan sesama kita. Apapun godaannya, kita mau menaati yang menjadi kebenaran yang sudah kita pelajari. Kebenaran Kristus kita mau mantapkan dalam diri kita, mau tanamkan dalam kehidupan kita, kemudian kita jalankan dalam sikap nyata sehari-hari. Mari, ini adalah panggilan kita sebagai seorang Kristen. Bukan sekedar menerima baptisan karena kita sudah seharusnya melakukannya sebagai bentuk kedewasaan iman kita, tetapi melakukan baptisan karena kita menyadari betul Kristus sudah mati untukku dan saat ini adalah komitmen untuk mau menyatakan hidup baru kita. Meninggalkan masa lalu kita, hidup bersama dengan Kristus, menjalankan apa yang mau Kristus ajarkan dan kita menekuninya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harusnya menjadi tugas Kristen, tugas seorang pengikut Kristus yang sejati. Selamat menjalaninya, Tuhan Yesus menjamin dan Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, bersama umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita ingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita menyatukan hati kita. Ada beberapa pokok doa yang menjadi fokus kita pada hari ini. Mari kita panjatkan bersama-sama di dalam kesatuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu merasakan hati kami yang bersuka cita, hati kami yang bersyukur. Syukur kami begitu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tiap hari, detik demi detik, selalu menikmati anugerah, selalu menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan termasuk di saat kami boleh melihat orang-orang terkasih kami, mereka boleh mendapatkan berkat dari Tuhan di sepanjang hidup mereka. Dan Tuhan mewakili kami untuk menjaga orang-orang yang kami kasihi. Saat ini kami ingin mendoakan Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah mengakhiri tahun ajaran dan akan memasuki tahun ajaran yang baru. Bagi kami, anak-anak kami yang sedang berjuang mencari sekolah ataupun mencari ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, biarlah Tuhan mau memampukan kami sebagai orang tua mendukung anak-anak kami untuk dapat mengenyam pendidikan yang terbaik. Biar Tuhan mau menolong kami mencukupkan dalam ekonomi kami Tuhan, sehingga kami boleh memenuhi biaya-biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Biar Tuhan mau menolong mereka, Tuhan mau memampukan mereka, Tuhan yang mau hadir menjadi penghiburan buat mereka. Kami percaya Tuhan, seperti yang Kau katakan, bahwa Engkau juga menghitung rambut di dalam diri kami. Kami percaya kehidupan kami Tuhan pelihara, kehidupan kami Tuhan jamin. Biarlah kami boleh belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi jemaat GKI Arca Manik, di mana kami datang hadir bersama-sama sebagai keluarga besar-Mu, sebagai persekutuan umat Allah yang Tuhan kumpulkan dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang. Kami berkumpul di dalam persekutuan jemaat GKI Arca Manik. Biarlah persekutuan jemaat di tempat ini boleh tetap terjalin di dalam suka duka, di dalam kami menjalani persekutuan, relasi kami. Biarlah Tuhan mau hadir bersama dengan kami menikmati dinamika persekutuan yang kami jalani. Sehingga kami setiap pribadi yang ambil bagian di dalam persekutuan jemaat di keluarga besar ini, kami boleh mengambil bagian yang terbaik karena kami menempatkan Tuhan sebagai kepala gereja. Kami boleh mengikuti apa yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kami, bagaimana kami boleh mengasihi saudara-saudara terkasih kami, boleh kami mengasihi, kami boleh saling mendukung dan bekerja sama di dalam pelayanan di jemaat di tempat ini. Kami ingin mendukung doa Tuhan bagi para majelis, orang-orang yang sudah memberikan diri untuk ambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini, atau bagi mereka yang masih belum ambil bagian, biarlah Tuhan mau menolong dan memberikan semangat agar mereka boleh ambil bagian yang terbaik di dalam pelayanan di jemaat ini. Biarlah Tuhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan di jemaat ini di tengah situasi pandemi COVID-19 boleh menjadi pelayanan kesaksian yang nyata untuk menyaksikan kasih Tuhan yang tersedia bagi siapapun, kasih Tuhan yang tersedia bagi manusia di dunia ini. Biarlah itu boleh terwujud nyata di dalam pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi 3 anggota keluarga yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami, bagi keluarga Biner Warsing Arwan, bagi keluarga Bondang Hasugian, bagi keluarga Ingriani Samuel. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran
keluarga besar Bapak Biner Arwan, bagi keluarga besar Bapak Pondang, dan bagi keluarga besar Ibu Ingriani Samuel, menjadi berkat dan sukacita di dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Biar mereka juga boleh merasakan hal yang sama. Mereka boleh menikmati persekutuan yang indah di tengah-tengah jemaat ini, dan mereka juga Tuhan boleh berikan semangat untuk ambil bagian di dalam pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga keluarga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, baik di dalam persekutuan di jemaat ini ataupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati kesehatan keluarga mereka, Tuhan berkati di dalam relasi, di dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Setiap hari kami masih mendengarkan peningkatan yang begitu besar di dalam berita-berita tentang pandemi COVID-19. Masih begitu banyak Tuhan orang-orang yang terkena virus ini Tuhan, di mana seringkali hal ini membuat kami kecil hati, membuat kami seringkali merasakan ketakutan. Apakah bangsa Indonesia bisa keluar dari wabah ini? Saat ini kami bersama Tuhan menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi Presiden, bagi segenap jajaran pejabat baik yang ada di pusat maupun di daerah, bagi kepolisian, bagi militer dan tim gugus depan penanggulangan COVID-19. Biarlah Tuhan mau berikan kepada mereka tanggung jawab, semangat, bahkan juga boleh Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh bersatu padu memikirkan penanganan-penanganan yang terbaik untuk menangani wabah ini, sehingga wabah ini boleh cepat tertangani dan tidak ada lagi korban yang begitu besar tiap harinya. Kami merindukan Tuhan, ada pemulihan di dalam kehidupan di negara ini, pemulihan keamanan, pemulihan ekonomi. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan para pemimpin kami, dengan kami. Biarlah kami tidak hanya duduk diam untuk menanti perubahan itu terjadi. Biarlah kami boleh ambil bagian yang terbaik dengan menaati protokol-protokol yang sudah ditetapkan, mengambil bagian yang terbaik untuk menjaga diri, menjaga orang-orang yang kami kasihi, menjaga sesama kami, agar mereka tidak tertular, agar mereka tidak terkena wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sudah merasakan bersusah payah, karena kami harus mengalami penurunan dalam pendapatan, mengalami penurunan di dalam ekonomi kami Tuhan. Kami mulai merasakan keluhan di saat tahun ajaran baru. Kami boleh merasakan biaya-biaya yang begitu besar di hadapan kami yang harus kami tutup. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh tetap memiliki semangat, kami boleh tetap memiliki pengharapan. Di saat kami boleh melihat ada masa depan yang Tuhan akan jamin, ada masa depan di mana pemulihan akan terjadi. Biarlah apa yang kami butuhkan, apa yang menjadi tekanan di dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan yang mau hadir bersama dengan kami. Tuhan mau menolong tim pendidik di tahun ajaran baru ini, mereka boleh mempersiapkan pendaftaran, boleh mempersiapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi di tengah masa-masa pengajar di mana ajaran secara online boleh diterapkan sampai tahun ini ataupun tahun depan. Biarlah tim pengajar ini boleh memberikan yang terbaik, sehingga para murid, siswa-siswa yang ada boleh mendapatkan pengajaran yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik, dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umat yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat ditransfer melalui rekening Yayasan Money
yang tertera di dalam layar, yaitu BCA dengan nomor rekening 4371804425, atau dapat juga dikumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja atau kantor atau GSG. Mari kita menaikkan persembahan kita. Saat ini kami bersyukur atas pemberian Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan dari kami melalui karya dan hasil usaha kami yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya dapat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima pemutusan dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 426, bait yang pertama sampai dengan selesai. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Bapa, belas kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini sampai selama-lamanya, di mana kita akan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan nyata kita. Haleluya. Amin.